Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo para pencinta movie. Kali ini kami dari L Movie Ranger akan menyajikan sebuah film series persembahan dari Netflix, yaitu yang berjudul Money Heist Joint Economic Area Season 2. Tentu kalian sudah tahu dong film ini, khususnya bagi kalian para pecinta drakor. Season pertama dari film yang mengangkat tema perampokan ini telah sukses di pasaran. Tidak heran jika season keduanya juga sangat ditunggu-tunggu oleh para penonton. Keseruan di balik perampokan bank dan strategi dari sang profesor yang menjadi dalang perampokan besar tersebut disajikan dengan begitu menarik. Nah, seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja kita simak alurnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang kapten dari satuan khusus agen pemerintah bernama Cha Mo-hyuk. Dia sedang memburu seorang agen ganda yang mencoba untuk melarikan diri. Sayangnya, tak ada yang bisa lari dari kejaran Kapten Cha. Dia ditangkap dan dilenyapkan di tempat. Sebelum menjemput ajalnya, si agen ganda berkata pada Kapten Cha bahwa para petinggi telah mencapai kesepakatan. Tak ada lagi permusuhan antara Korsel dan Korut. Kapten Cha tidak peduli, semua alasan itu tidak berguna, dan tak ada kata ampun bagi pengkhianat. Adegan pun beralih, kita berada di kantor Kementerian Keamanan Negara. Tak disangka, apa yang pernah dikatakan oleh si agen ganda menjadi kenyataan. Korea Utara dan Korea Selatan memutuskan untuk berdamai. Kini para agen tidak lagi memiliki misi yang mendesak dan mematikan. Mereka dapat sedikit bersantai sambil menjaga stabilitas keamanan. Di suatu malam, Kapten Cha diperlihatkan sedang melakukan penyelidikan. Dia mendatangi sebuah kafe milik pacar dari rekannya yang dia curigai sebagai si profesor. Di sisi lain, kita diperlihatkan Seon Woo Jin, rekan dari Kapten Cha dan ketua dari Kesatuan Agen Keamanan Negara. Ia telah mendapatkan informasi bahwa sedang terjadi pencetakan uang ilegal oleh para perampok. Hal itu ia sampaikan kepada seluruh anggota timnya dan mereka pun menyiapkan strategi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kembali kita diperlihatkan Kapten Cha yang masih berada di lokasi penyelidikan. Ia meminta izin untuk pergi ke toilet. Akan tetapi, hal itu hanya siasatnya saja. Kapten Cha berusaha mencari ruang rahasia yang ada di rumah tersebut. Saat menyusuri seisi ruangan, akhirnya ia berhasil menemukan sebuah ruangan gelap yang tampak janggal. Sayangnya, ia belum sempat memeriksa lebih jauh. Dan secara tiba-tiba, Sun Ho telah datang mengejutkannya. Tidak terjadi keributan apapun di sini. Kapten Cha segera menurut saat Sun Ho memintanya untuk keluar secara baik-baik. Akan tetapi, sebelum itu ia telah berhasil mendapatkan sebuah pisau kecil dari ruangan itu sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan sidik jari. Kali ini kita beralih ke sebuah gedung percetakan uang. Di sana tampak banyak pekerja yang sedang menjalankan tugasnya. Dan ada beberapa anggota perampok yang terus mengawasi pergerakan mereka. Akan tetapi selama para sandera terus bekerja melakukan pencetakan, tidak akan ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh para anggota perampok. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan para petinggi Korea tampak cekcok. Pasalnya, salah satu anak gadis dari Duta Besar AS menjadi sandera di tempat itu. Gadis itu bernama Anna. Hal ini akhirnya memaksa Kim Sang-man, salah satu anggota Kongres Republik Korea untuk melakukan konferensi pers. Siaran tersebut juga disaksikan langsung oleh para perampok. Tampaknya Kim Sang-man sedang mencoba untuk memancing para perampok melakukan kontak dengannya. Dari sini kita akhirnya dapat mengonfirmasi dengan jelas bahwa Park Sun Ho yang diselidiki oleh Kapten Cha sebelumnya merupakan dalang dari perampokan tersebut. Dan dia dikenal sebagai sang profesor. Demi mengantisipasi pergerakan lawan, si profesor kemudian memberikan instruksi khusus kepada salah satu anggotanya.
Akhirnya sebuah panggilan rahasia menghubungi Kim Sang-man. Mereka membuat sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan, yaitu untuk membebaskan Anna dari gedung pencetakan. Di sisi lain kita diperlihatkan ketua Woo Jin dan timnya yang mulai mencurigai pergerakan Kim Sang-man. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tampak membatasi pergerakan anggota kepolisian. Mau tidak mau mereka harus melakukan penyelidikan lanjutan secara rahasia. Di gedung percetakan, para sandera tampak semakin kesal. Mereka mulai kehilangan kepercayaan pada polisi dan pemerintahan. Keadaan mereka seolah tidak dipedulikan. Di waktu yang sama, Anna juga mulai melakukan pergerakan. Dia menyelinap melewati pantauan para penjaga menuju ke tempat pertemuan yang dijanjikan. Anna akan dibebaskan oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Adegan beralih, kita diperlihatkan ketua Woo Jin tengah mendatangi Kim Sang-man. Mereka mencoba berdiskusi dan membuat kesepakatan. Akan tetapi saat mengetahui bahwa Kim Sang-man telah melakukan kontak dengan para perampok dan berencana untuk membebaskan Anna, hal itu membuat ketua Woo Jin marah. Tindakan seperti itu hanya akan memberikan dampak yang lebih buruk. Akhirnya ketua Woo Jin pergi meninggalkan tempat itu. Dia pun mencoba menghubungi si profesor dan bernegosiasi. Woo Jin juga memberitahu profesor bahwa ada seorang pengkhianat di dalam kelompok mereka dan mengatakan bahwa pengkhianat itu akan berusaha membunuh Anna. Sontak semua anggota perampok itu panik mencari Anna. Pasalnya Anna adalah sandera istimewa yang tidak boleh sampai terluka. Setelah bersusah mencari jejak Anna dari CCTV, mereka akhirnya sadar bahwa ada jebakan bom yang terpasang di brankas. Jebakan itu disiapkan untuk membunuh Anna. Salah satu anggota perampok itu pun berlari ke arah brankas, akan tetapi Anna tidak ada di sana, dan bom itu pun meledak seketika. Beruntung si perampok itu masih bisa terselamatkan. Di waktu yang sama, Anna telah kembali dengan sendirinya ke tempat semula. Ia memilih kembali karena tidak ingin meninggalkan para sandera. Kejadian itu membuat para perampok panik dan saling mencurigai. Bahkan si profesor juga tampak tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Ada pengkhianat yang belum bisa terdeteksi di dalam kelompok mereka. Dengan selamatnya Anna dari jebakan tersebut, si profesor akhirnya bisa sedikit percaya pada informasi yang diberikan Woo Jin. Mereka pun mencoba untuk kembali bernegosiasi. Setelah itu, Woo Jin kembali memulai pergerakan. Dia memerintahkan timnya untuk kembali melakukan penyadapan meskipun tanpa izin atasan. Dari sini kita telah melihat bahwa Kapten Cha telah dituduh melakukan pengkhianatan. Jebakan itu direncanakan sendiri oleh si profesor. Bahkan mereka memutus koneksi jaringan antara Kapten Cha dan Woo Jin agar mereka tidak bisa bertukar informasi. Si profesor merasa bahwa ancaman tersebut adalah ancaman terbesar saat ini, dan dia sendiri yang akan mengurus masalah itu. Di tempat lain, Kapten Cha sedang menunggu hasil tes sidik jari yang ia butuhkan. Namun, tiba-tiba datang sekelompok polisi yang mencoba menangkapnya. Beruntung, Kapten Cha dapat lolos dari kejaran para polisi, serta mendapatkan data sidik jari yang ia butuhkan. Dan di tempat lain, Woo Jin yang mendapat laporan bahwa Kapten Cha kabur semakin dibuat bingung. Ia merasa bahwa Kapten Cha tidak mungkin berkhianat. Sampai akhirnya ia teringat bahwa Kapten Cha sedang mencoba menyelidiki kekasihnya, yaitu Park Sun Ho. Setelah itu kita diperlihatkan Kapten Cha yang mencoba datang ke rumah Woo Jin. Karena tidak pernah bisa terhubung melalui ponsel, ia mencoba untuk bertemu langsung di rumahnya. Akan tetapi belum sempat ia menekan bel, profesor sudah lebih dulu menodongkan senjata ke arahnya. Kapten Cha melakukan perlawanan. Sayangnya ia harus tak sadarkan diri akibat jarum suntik yang ditancapkan di kakinya. Kapten Cha yang pingsan akhirnya dibawa ke mobil oleh profesor. Secara tak sengaja, Ibu Woo Jin melihat kejadian itu dari jendela rumahnya. Merasa Ibu Woo Jin akan menjadi ancaman, si profesor kembali ke dalam rumah untuk membunuh si ibu. Akan tetapi saat mendengar percakapan sang ibu dengan anaknya dari telepon, ia sadar bahwa sang ibu sudah pikun dan pelupa. Lalu ia mengurungkan niatnya untuk membunuh si ibu. Ia berharap si ibu akan melupakan kejadian yang ia lihat sebelumnya.
Di samping itu, ia juga tidak tega melakukannya karena ia masih mencintai Woo Jin. Akhirnya Kapten Cha dibawa pergi oleh si profesor. Di gedung percetakan, kita diperlihatkan para sandera yang telah mulai melakukan pergerakan. Mereka berencana untuk bekerja sama dengan seorang polisi yang ditahan di sana untuk melakukan perlawanan. Strategi pun mulai dijalankan. Selanjutnya kita beralih ke Park Sun Ho yang baru sampai di kedainya. Di sana terlihat Woo Jin yang telah menunggu kedatangannya. Sun Ho sedikit panik melihat Woo Jin yang tiba-tiba saja telah berada di sana. Akan tetapi ia mencoba untuk terlihat tenang dan mempersilahkan Woo Jin untuk masuk. Sesampainya di dalam, tanpa basa-basi, Woo Jin langsung menodongkan pistolnya ke arah Sun Ho. Ia meminta Sun Ho untuk mengikuti perintahnya. Saat sampai di lantai atas, Woo Jin meminta Sun Ho untuk menunjukkan ruangan pribadinya. Akan tetapi, di sana tidak ada apapun. Akhirnya, Woo Jin merasa bersalah telah mencurigainya. Ia pun meminta maaf, namun dengan alasan kesalahpahaman itu, Sun Ho memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Woo Jin. Dia sendiri sadar bahwa cintanya pada Woo Jin hanya akan menghambat pekerjaannya. Adegan kembali beralih ke gedung percetakan. Kita kembali diperlihatkan para perampok yang masih sibuk saling menuduh. Si pengkhianat masih saja belum terungkap, dan keadaan mereka juga semakin kacau. Di sisi lain, kita diperlihatkan si profesor yang tengah mempersiapkan peralatannya. Ia harus terus memantau pergerakan anggotanya. Bisa dikatakan tanpa dia, para perampok itu sama sekali tidak memiliki pikiran dalam bertindak. Di sini kita juga diperlihatkan para sandera yang sedang bersiap untuk memulai perlawanan mereka. Dengan sangat hati-hati mereka menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Dan di waktu yang sama, sebelum semua tindakan itu terjadi, Woo Jin telah memerintahkan anggotanya untuk memulai strategi mereka. Aliran listrik dipadamkan. Yap, sebelum lanjut, buat kalian yang masih asing atau udah lupa nih sama tokoh-tokoh kece dalam film Money Heist Joint Economy Season 2, kenalin di sini ada si cantik Tokyo, Denver, bapaknya Denver yakni Moskow, Nairobi, si ganteng Rio, dua gembul Also dan Helsinki, dan tentunya ada babang sangar kita yaitu Berlin. Dengan padamnya listrik di tempat itu, ditambah lagi para perampok yang tengah berseteru lantaran diduga ada pengkhianat di antara mereka semua, situasi menjadi semakin tegang, yang disusul oleh salah seorang opah pasukan khusus yakni Chulwo, beraksi melumpuhkan Helsinki untuk memberi kesempatan pada para sandera untuk melarikan diri. Hal ini membuat keadaan menjadi lebih genting lagi, ya kayak hubungan kalian dengan si dia. Para sandera terus bergerak untuk melarikan diri. Di tengah pelarian tersebut terlihat Yeonmi mengkhawatirkan sesuatu yang belum kita ketahui bersama. Saat listrik darurat sudah diaktifkan oleh Tokyo, Helsinki yang rupanya tergeletak di bawah meja akibat diserang oleh Chulwo segera diselamatkan oleh rekannya yang lain, yang dilanjutkan oleh Rio yang menginformasikan hasil pemantauan profesor bahwa para sandera bergerak menuju pintu belakang untuk kabur. Akan tetapi saat para sandera sudah berada di depan pintu belakang, ternyata pintu tersebut sudah tersegel bom yang aktif jika laser pengamannya tersentuh. Salah seorang dari sandera mencoba menerobos pintu tersebut dengan harapan bom akan meledak dan membuka jalan bagi yang lain untuk melarikan diri. Untung saja Denver datang menghentikannya. Di sisi lain, Rio terpojokkan oleh Chulwo yang berhasil merusak alat komunikasi. Bersamaan dengan itu, pasukan khusus yang mendapat informasi dari Chulwo berhasil membobol pintu belakang dan tembak-tembakan pun terjadi. Tapi tidak berlangsung lama, para pasukan elit tersebut dapat dipukul mundur oleh Tokyo. Namun mereka tidak menyadari jika Chulwo sudah membawa sandera ke atap, karena serangan dari pasukan khusus itu sebenarnya hanya sebuah pengalihan semata.
Sadar akan hal tersebut, Denver segera menyusul mereka. Tapi di sini kita sedikit diperlihatkan Denver beradu perasaan dengan Yeonmi. Denver ingin Yeonmi dapat kabur, tapi Yeonmi sendiri seolah tak ingin meninggalkan Denver. Rupanya Yeonmi khawatir berpisah dengan Denver. Dikarenakan Denver yang sudah menggalau, akhirnya Tokyo dan Berlin mengambil alih pengajaran tersebut. Dan Berlin berhasil menggagalkan Dede Anna Kim yang hendak melompat untuk kabur. Sandra kembali diamankan meski hanya 29 orang sandera berhasil lolos. Dengan lolosnya 29 sandera, Woo Jin menegaskan dalam sebuah siaran bahwa kepolisian tidak akan menyerah untuk memulangkan semua sandera. Terlebih mereka sudah mengumpulkan banyak informasi tentang para perampok dan tidak ada pilihan lain selain kata menyerah. Sedangkan di dalam bank, seluruh personel perampok tengah syok dan bersedih karena kematian dari Also yang meninggal karena pendarahan di bagian kepalanya. Scene berganti pada sisa sandera yang tidak sempat kabur. Mereka dikumpulkan di ruang utama. Di sana juga diperlihatkan Tokyo dan yang lainnya untuk mengatur ulang tim sandera. Namun mereka malah terintimidasi oleh tepuk tangan para sandera yang sudah diprovokasi oleh Anna. Para perampok kini semakin bingung tanpa adanya instruksi dari profesor. Hal itu semakin diperburuk oleh Berlin yang tidak terkendali lalu pingsan. Sebelum mereka kembali menjalankan rencana, kita diperlihatkan Nairobi yang menelpon Kim Sang-man dan menyinggung tentang persoalan anak. Dan karena tidak adanya kabar dari profesor, Tokyo mulai tidak percaya lagi pada profesor. Yang sebenarnya profesor tengah mencari bantuan karena ia sadar bahwa situasi saat ini sungguhlah rumit. Di waktu yang sama, polisi sudah mengumpulkan banyak informasi tentang para perampok, bahkan polisi mengetahui tentang penyakit si Berlin. Dari apa yang dikatakan Berlin pada Tokyo, penyakit itu merupakan hal yang disengaja ia disembunyikan dari yang lain. Dan kita diperlihatkan bahwa penyakit yang Berlin derita sudah ia alami semenjak berada di kamp tahanan. Ketika para polisi berdiskusi tentang para perampok dan tujuan sebenarnya dari mereka semua, itu semua berbanding terbalik dengan keadaan para perampok yang malah kembali cekcok satu sama lain, yang membuat Tokyo dan Rio tertuduh sebagai pengkhianat. Di waktu yang berbeda, Woo Jin dan beberapa polisi lainnya bergerak memeriksa sebuah resor yang sudah lama terlantar. Tempat itu diduga sebagai persembunyian profesor. Dan dari gedung yang berbeda, rupanya profesor tengah memantau pergerakan Woo Jin dan anggotanya yang menemukan sedikit petunjuk di tempat tersebut. Beralih ke dalam bank, Tokyo dan Rio tertuduh sebagai pengkhianat para perampok kini sudah diikat di atas meja beroda dan dipaksa mengaku. Namun tak disangka-sangka entah apa yang difikirkan Berlin, ia langsung mendorong meja Tokyo keluar dari bank dan menyebabkan Tokyo tertangkap. Tidak sampai di sana saja, Berlin memanfaatkan Anna Kim untuk mendesak polisi untuk menghadirkan mantan mayor yang menyiksanya dulu di kamp tahanan, yakni John Yong-so, ke tempat itu. Rupanya Berlin sedikit merubah rencananya sebagai ajang balas dendam. Dan kita kembali diperlihatkan kenangan kebersamaan Profesor dan Berlin. Film ditutup dengan senyum manis yang mengandung sejuta makna dari si cantik Tokyo yang kini sudah terikat rantai besi. Kita semua pun bertanya-tanya bagaikan Dilan tentang rencana apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Profesor dan para perampok. Ya, part 1 Money Heist Joint Economy Season 2 pun selesai. Lanjut ke part 2 untuk menjawab pertanyaan Dilan. Yap, itu saja dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.